นี่ผมฟ้องพี่ได้เลยนะเว้ย ไปฟ้องพ่อฟ้องแม่น้องเถอะ Hai teman-teman, gimana kabarnya? Kali ini saya akan membawakan cerita film The Billionaire. Dalam rangka menyambut Hari Rebahan Sedunia, film asal Thailand ini dinilai cocok untuk mengisi waktu rebahan Anda di rumah. Namun setelah menonton film ini, udah dapat dipastikan semangat jiwa muda kalian akan segera menggebu-gebu. Tak usah banyak bertele-tele lagi, dan inilah ceritanya. Ada seorang anak muda, dia bernama Top Itipat, tengah mengajukan pinjaman di bank. Namun pegawai bank itu tidak terlalu mendengkapinya dan sibuk dengan dokumen yang ia periksa. Top sangat serius, ia butuh 10 juta baht untuk modal bisnisnya. Dengan nada yang tegas, ia menyuruh si pegawai untuk mendengarkan ceritanya. พี่ไม่ต้องสนใจว่าผมเป็นใครอายุเท่าไหร่พี่แค่ฟังผมแนะนำตัวก่อนนะครับ Waktu itu Top sedang duduk di bangku SMA. Saat itu jam pelajaran sedang berlangsung. Saat guru sedang menerangkan, Top asik bermain game online di komputer sekolah. Awalnya cuma iseng main game, namun ada player game asal Singapura yang menginginkan item senjata milik Top. Ia menawarkan 500 dolar Singapura untuk item tersebut. Ya, itu setara 12.000 baht atau sekitar 6 juta rupiah. Dari sini ide gila bisnis Top muncul. Setelahnya dia menjual beberapa item senjata lagi. Duit yang terkumpul ia belikan mobil. Di keesokan harinya dia berangkat sekolah naik mobil itu. Dengan banyak uang yang Top miliki, ia menggampangkan suatu urusan dengan duit, termasuk dengan menyogok Pak Satpam agar mobilnya bisa terparkir. Meski itu tempat parkir mobil si kepala sekolah. Setelahnya dia jadi pusat perhatian seluruh siswa. ทีเดียวคนรู้ทั้งโรงเรียนเนี่ย แต่ก็ไม่เหลือคนเดียวนะที่ได้นั่งอะ อย่า Selepas sekolah, Tom mengajak pulang bareng si pacar menggunakan mobil barunya. Sebut saja dia Lin. Tak hanya itu, sebagai cowok royal yang banyak duit, dia belikan makanan kesukaan si pacar. เราซื้อเกาลัดเจ้าที่ผมชอบมาฝากอะ รีบๆออกรถเถอะ Tak lupa dengan pamannya di rumah, dia juga bungkusin makanan kesukaan si paman. Top pulang larut malam, terus dia kena omel sama kedua ortunya. Banyak sekali barang yang Top beli terkesan menghambur-hamburkan duit. Sudah dijelaskan kalau duit yang ia dapat dari hasil bermain game, namun si ortu belum juga paham. Si ibu berpesan kepada Top agar fokus belajar dan mengutamakan sekolahnya. ช่วยตั้งใจเรียนอย่าทำให้ป๊าม้าไม่สบายใจได้ไหม Namun kebiasaan bermain game Top berlanjut sampai lulus sekolah. Kebiasaannya itu ia support dengan membeli PlayStation dan DVD player, tentu dengan uang sendiri. นิดนึงนะพี่นี่ผมยังไม่ได้ไปแวะร้านอื่นเลยนะอ่ะพี่ลดให้500แล้วกันเหลือ 24,500 โอเคปะขอบใจ Sepertinya ayah Top sedang bermasalah dengan bisnisnya, sehingga ia menghiraukan kuliah Top. Tidak seperti ibunya yang masih antusias menanyakan kabar kuliah sang anak. Akun gamenya dihapus karena telah menyalahgunakan untuk kepentingan komersial. Top tidak bisa jualan item senjata seperti dulu lagi. เฮ้ยมาแบนหาอะไรตอนนี้วะ Kini dia putar otak agar bisa berbisnis dan mencari duit sendiri lagi. Dengan sisa duit yang dia punya, dia belanjakan DVD untuk dijual kembali. Namun DVD yang ia beli rusak, karena DVD yang ia beli adalah DVD bajakan.
mencoba komplain ke si penjual, namun percuma saja. พี่เอาดีวีดีพี่เอาพี่ขึ้นไปเลยนะเว้ย ป้าป๊อปจะเข้าบ้านอ่ะป้าจะเข้าไปด้วยกันปะ Si ayah berpesan kepada Top untuk fokus sekolah dan menyudahi pikiran putranya untuk berbisnis. Karena sejatinya bisnis itu tidak mudah dijalankan, sekalipun yang sudah berpengalaman. Seperti yang ayah Top alami saat ini. Dengan sisa duit yang ayah miliki, dia bersedia untuk membiayai kuliah Top. Namun tetap ditolak. Top masih tetap percaya dengan pendiriannya bahwa ia mampu dan berhasil suatu saat nanti. ตอนไม่ได้เป็นลูกจ้างปานะ Pada akhirnya Top mau kuliah dengan biaya hasil dari penggedian jimat yang ia curi dari kamar ayahnya. Jimat itu ia gadai dengan harga 100.000 baht. อ๋อ100,000แล้วกันเฮียขาดตัว ถ้าคุณคิดว่าคุณจะสำเร็จ คุณก็จะสำเร็จสหพัฒน์ใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง Merasa bosan dengan pelajaran kampus, Top milih cabut. Terus dia menonton Lin yang tengah latihan acting. Dia ingin mengajak Lin kencan dan makan mie kepiting bareng. Namun sayangnya jadwal Lin sangat padat. ไปไม่ได้อ่ะ มีซ้อมต่อถึงค่ Bingung mau kemana lagi, Top putusin buat singgah di Food Expo. เชิญชิมเกาลัดปีได้เลยค่ะ Satu perhatiannya tertuju pada alat mesin pemasak kacang otomatis. Kemudian Top menyewa mesin itu. Dia berniat memulai usaha bisnis kacang. เป็นเครื่องคั่วอัตโนมัติไม่ต้องใช้แรงคั่วให้เหนื่อยด้วย Keesokan harinya, Top mendatangi pasar, mengamati dan mempelajari pedagang sekitar untuk menemukan resep kacang spesial. Akhirnya Top berhasil menyajikan cita rasa kacang yang cukup, enak, dan mudah diterima di lidah semua orang. เกาลัดอร่อยจริงๆเลยหรือซื้อมาจากเยาวราชป่ะ อ๋อ ไอ้ต้อมมันคั่วอยู่หลังบ้านอ่ะ Kemudian Top langsung menyewa tempat jualan yang lokasinya berada di dalam mall dan meminta tolong pamannya untuk membantu menjual jajakannya. เกาลัดครับเกาลัดร้อนๆเกาลัดร้อนๆครับเกาลัดร้อนๆครับอันนี้อร่อยครับดีแล้วลูกดีเกาลัดอร่อยครับดีฮัลโหล วันนี้ขายไม่ดีเลยอ่ะ วันนี้ขายไม่ดีเลย คนก็เยอะแยะนะร้านอื่นก็ขายดีกันทั้งนั้นน่ะ Lokasi yang kurang strategis bikin jualan Top sepi pembeli, meski sudah banyak cara yang ia lakukan. Sampai pada akhirnya Top yakin untuk segera ganti lokasi. Kali ini lokasinya dekat pintu masuk mall. เอางี้น้อง สิ้นเดือนนี้มีบูธหนึ่งจะย้ายออก น้องสนใจหรือเปล่าล่ะ แต่ต้องจองแล้วต้องเซ็นสัญญาวันนี้เลยนะ แม่งเงียบเฮี้ย Paman Top yang tak sanggup melayani para pembeli segera menelpon Top untuk membantunya. Dagangannya sangat laris. Sebagai anak muda yang gila bisnis, dia ingin segera memperbanyak cabang. ลุง ได้แล้วครับได้แล้วครับ ขยายสาขากันเลยไหม ใจเย็นๆน้องต๊อบนี่เพิ่งขายวันแรกเองนะเนี่ย โอ้ยลุง วันแรกยังขายกระสูตรขนาดเนี้ย Lin sangat khawatir pada Top. Dia mencemaskan perkembangan kuliah si pacar yang terus diabaikan. Lin kurang setuju dengan prinsip Top yang lebih mementingkan bisnis daripada pendidikan. Tak hanya Lin, temannya juga mengingatkan Top untuk lebih serius dengan kuliahnya karena Top terancam akan dikeluarkan dari kampus. Asap dari penggorengan kacang mengotori atap mall, bahwa manajer menyuruh Top untuk segera membersihkannya. Dia memberi waktu Top sehari harus bersih, dan kalau tidak, kontrak sewa tempatnya akan segera diputus. หรือน้องมีวิธีที่ทำให้เพดานหายเหลืองล่ะ มีครับ Saat itu kerjaan Top belum rampung, namun Top sudah ditegur duluan sama Pak Satpam untuk segera pulang.
karena mall mau ditutup. Top meminta Pak Satpam untuk sabar, untuk menunggu pekerjaannya yang sedikit lagi mau selesai. Tak mau ambil pusing, Top segera melakukan teknik klasiknya, yaitu dengan cara penyogokan. Namun di hadapan Top saat ini adalah satpam yang baik, loyal dan taat peraturan. Sehingga dengan tegas Satpam menolak duit dari Top dan mengingatkan apa itu arti kejujuran dan tanggung jawab. เก็บของให้หมด แล้วทางออกอยู่ทางนู้น มาพรุ่งนี้ต๊อบไปทำต่อให้เสร็จ ยังมีเวลา ไม่มีเวลาแล้วลูก พรุ่งนี้ไปทำพาสปอร์ตซะ Tiba-tiba si ibu bilang kalau ayah dan ibunya mau pindah ke Cina, imbas dari lilitan utang si ayah. Top sangat kecewa karena sebelumnya tidak ada perundingan sama sekali. ไปกับป้ากับมาเถอะนะ อย่างน้อยอะเราก็ยังได้อยู่ด้วยกันนะลูก Top ogah ikut. Dia percaya potensi dalam dirinya akan menuju titik terang jika dia masih tetap tinggal di Thailand. Pak ขอโทษที่ Kontrak tempat jualannya diputus. Rumah tempat tinggal Top juga dalam proses penyitaan. Namun Top Idepat masih beruntung. Dia punya pacar yang baik yang selalu mengkhawatirkan kabar Top. Lin ingin Top untuk segera melanjutkan kuliahnya lagi demi masa depan Top sendiri. Mereka berdua asik ngobrol sambil makan cemilan rumput laut. Cemilan langka yang sulit dijumpai. Rasanya yang enak dan bikin ketagihan membuat jiwa bisnis Top kumat lagi dan melakukan lagi eksperimen untuk kesekian kalinya. Awalnya rumput laut yang Top bikin gampang basi. Lalu dia mengunjungi sebuah universitas dan menemui dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Pangan. Meski status Top bukanlah mahasiswa dari universitas tersebut, namun Bu Dekan bersedia mengajarkan ilmu tentang pengawetan makanan kepada Top. Habisnya cerita hidup yang Top sampaikan begitu pilu. มันจะทำปฏิกิริยาออกซิเดชันกับออกซิเจนทำให้ขึ้นหืดเห็นไหมคะแค่นี้ก็เสร็จละ Semua cara teknik menggoreng sudah Paman Top lakukan, tapi belum juga menemui cita rasa rumput laut yang lezat. Berdus-dus rumput laut habis untuk dicoba. Tak banyak pikir, kemudian Top menjual semua komputer yang dia punya. Paman Top putus asa dan hampir menyerah. Tapi ini sudah menjadi pilihan hidup Top. Top memotivasi Paman agar tidak menyerah, karena Top yakin semua ini pasti akan berjalan sukses pada akhirnya. Waktu itu cuaca hujan deras. Setiba di rumah, Top menjumpai pamannya pingsan karena kelelahan. Rumput laut yang Top goreng habis. Sisa satu bungkus itu pun bekas kena rintikan air hujan semalam. Siapa yang sangka ternyata ini menjadi rumput laut yang terlezat. Penjualan rumput lautnya ramai pembeli. Top kalkulasikan kalau keuntungan pendapatannya akan mencapai 1 juta baht per tahun. Namun begitu tahu ternyata hutang ayah 40 juta baht, Top pun tercengang. Artinya Top harus berjualan rumput laut selama 40 tahun kalau mau menutupi hutang ayahnya itu. Top hampir patah semangat. Namun ide brilian memotivasi Top untuk bangkit. Dia berencana untuk memasarkan produknya di 7-Eleven, jaringan toko swalayan yang beredar mencakup beberapa negara. Namun sayangnya produk kemasan Top belum layak edar. Lin, pacar Top, datang. Saat itu pikiran Top sedang kalut. Top mengalami berbagai kegagalan di hidupnya. Dia tak mau dipusingkan lagi dengan masalah kuliah. Dia meninggalkan Lin, kekasih yang selalu mengkhawatirkan Top, namun tak pernah mensupport kemauan Top. Topอย่ามาคุยกันก่อนดิ Top! Keesokan harinya, Top mengunjungi jasa desain kemasan. Top bingung untuk produk kemasannya akan ia beri nama apa. Namun untuk urusan begini, nama yang terlihat biasa akan terlihat menarik jika sudah didesain sama ahlinya. Si jasa menamai produk kemasan Top dengan nama Tai Kai Noi, artinya pengusaha muda. มันมีคำว่าแก่นะ เฮ้ย แก่ไม่แก่อะมาอยู่ที่คนออกแบบ Kemudian
Top membawa dus kemasan produk ke kantor untuk ia perkenalkan kepada bu manajer. Tapi sayangnya orang yang dituju tak kunjung menemuinya. Akhirnya Top hilang kesabaran, menaruh makanan yang gak jadi ia perkenalkan itu di lift. Daripada mubazir, para pegawai mengambil snack itu. Rasanya yang enak dan lezat, semua sangat menyukainya. อ้าวแดงยังไม่ผัดเวรเหรอ ดิสโก้เปลี่ยนเวลาครับ Produk snack Top lolos, tapi dengan syarat dia harus bisa mencukupi kapasitas produksi. Produknya akan dikirim ke 6.000 cabang di beberapa negara. Artinya, Top harus memproduksi sekitar 72.000 kemasan. ผมทำที่บ้านครับ ขั้นต่อไปคุณจะต้องส่งของให้เรา 3,000 สาขานะคะ ก็ประมาณ 72,000 ซองค่ะ Tapi sebelum itu, pabriknya akan dicek kelayakan dan kebersihan. Oleh sebab itu, Top membutuhkan dana besar untuk membangun pabrik dengan kualitas standar. Itu jadi alasan Top mendatangi kantor bank untuk mengajukan pinjaman. Namun sayangnya pegawai bank tidak bisa meminjamkan uang karena kebijakan bank. Alasannya karena Top masih terlalu muda. Selain itu, ayah Top juga masih terlilit hutang bank yang cukup besar. Karena keputusasaannya, Top rencananya mau pergi menyusul orang tuanya ke Cina. Sebelum itu, dia mau menjual mobilnya dulu dan mengambil jimat yang dulu dia gadaikan. เปล่าพี่ ผมจะมาซื้อพระคืน องค์ไหน ตรงเนี้ย Namun pemilik pegadaian itu ogah mengembalikan jimat Top. Dengan kata lain, dia mencurangi Top. มึงเอาพระพ่อกูคืนมา เฮ้ยพูดให้ดี นี่พระกูอยู่ในคอกูนี่มึงเห็นไหม กูบอกว่าพระพ่อกูเฮ้ยกูบอกว่าพระพ่อเฮ้ยเลยวะ ไอ้เด็กที่ Setelah sekian lama tidak bertemu, kini Lin telah memiliki kekasih baru. Tidak ada pilihan lain lagi selain melanjutkan langkah. Dana hasil dari penjualan mobil ia gunakan untuk renovasi pabrik. Dana yang gak seberapa, hasil renov pun seadanya. Kemudian hari pengecekan pun tiba. Bu manajer datang bersama koleganya yang dari GMP untuk memeriksa kelayakan standar pabrik milik Top. Di sini Bu manajer menuturkan bahwa banyak yang perlu diperbaiki dari pabrik Top, terutama di bagian kebersihan, seperti penggunaan lampu yang tidak disertai penutup, memungkinkan debu berjatuhan, dan juga penggunaan alkohol untuk mencuci tangan yang keliru. เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอทางปูกลับไปพิจารณาก่อนนะคะ แล้วยังไงจะแจ้งกลับมาทางแฟกซ์อีกครั้งหนึ่งขอตัวก่อนนะคะ Setelah semua sudah diperbaiki, pabrik Top akhirnya lolos uji. Hari pengiriman tiba. Semua berjalan dengan baik. Dua tahun setelah kerjasama dengan 7-Eleven, Top bisa melunasi hutang ayahnya 40 juta baht dan bisa kembali menempati rumah bersama orang tuanya. Camilan rumput laut Top telah diekspor ke 27 negara di dunia. Pendapatannya per tahun bisa mencapai 1,5 miliar baht, atau jika dirupiahkan dengan nominal saat ini, maka nilainya setara dengan 729 miliar rupiah. Dan Top bisa mencapai semua itu dengan usia yang baru menginjak 26 tahun.